Kegiatan dibuka dengan sambutan oleh pembina pramuka SMA Negeri 1 Saleh dan dilanjutkan dengan pemaparan garis besar kegiatan selama 4 hari ke depan. Setelah itu diadakan sesi perkenalan di mana panitia dan peserta diminta untuk menyebutkan nama panggilan dan hobi masing-masing. Setelah seluruh panitia dan peserta berkenalan, diadakan mini games. Peserta atau panitia yang ditunjuk diminta untuk menyebutkan nama panggilan serta hobi dari peserta atau panitia lain. Games berlanjut hingga seluruh panitia atau peserta mendapatkan giliran. Pada sesi ini dijelaskan materi bullying. Peserta diajak berdiskusi mengenai apa itu bullying, apa saja jenisnya, faktor penyebab bullying, bagaimana dampak terhadap korban, pelaku, dan orang yang menyaksikan tindakan bullying. Peserta sangat antusias dalam diskusi tentang bullying, bahkan ada peserta yang bertanya bagaimana agar tidak menjadi korban bully. Setelah peserta diberikan pemahaman mengenai bullying, jenis dan betapa besarnya dampak fenomena tersebut baik bagi korban maupun pelaku, selanjutnya ditawarkan salah satu bentuk menanggulangannya, yaitu dengan mempromosikan peer helping atau peer counseling. Dalam sesi ini, topik yang dibahas adalah peer power, yaitu menekankan sebaya sebagai mereka yang mudah diakses dan memiliki pola interaksi yang unik. Dan karena masa remaja identik dengan bergesernya kelekatan ke teman sebaya, maka penting untuk menyadari potensi besar sebaya sebagai influencer positif maupun negatif bagi kehidupan remaja. Salah satu cara yang positif adalah dengan menjadi peer helper untuk meningkatkan kepedulian remaja terhadap sesama maupun benar-benar menggunakan konsep peer helping yang dipelajari untuk membantu teman korban dan pelaku bullying. Memulai proses belajar peer helping adalah dengan memahami pentingnya mengenal diri sendiri, menghargai perbedaan orang lain, mengembangkan perilaku membantu yang positif, serta menghindari communication stopper. Sebelum masuk dalam materi attending dan empati, peserta diajak untuk melakukan kegiatan roleplay dalam main room. Dua peserta dipilih untuk menjadi partisipan. Peserta bernama Trias bercerita mengenai kegiatan dia, sedangkan peserta bernama Niam adalah lawan bicaranya. Akan tetapi, Niam di sini tidak boleh merespon apapun. Setelah itu, Trias disuruh menyampaikan perasaannya ketika bercerita tidak direspon. Begitupun dengan peserta lainnya, disuruh memberikan tanggapan terkait dengan kegiatan yang mereka saksikan. Dalam keterampilan empati, peserta akan dikenalkan lebih dalam mengenai bagaimana cara agar dapat berempati dengan baik untuk menjadi peer counselor. Keterampilan tersebut diantaranya adalah parafrase, menanggapi perasaan, dan respon fasilitatif serta non-fasilitatif. Peserta sangat antusias bertanya tentang hal ini karena mereka mengaku baru mengetahui bahwa ada keterampilan khusus untuk melakukan empati dengan benar. Pada awal kegiatan, diberikan pemaparan dan pemahaman materi mengenai meringkas. Kemudian, peserta diberikan contoh dalam meringkas dengan membuatnya menjadi sudut pandang lain melalui tayangan video maupun contoh teks secara langsung. Kemudian, peserta diminta untuk merangkum beberapa kalimat dan paragraf yang disediakan. Selain itu, peserta juga diminta menilai jawaban atau hasil rangkuman orang lain. Seluruh peserta hadir dan aktif dalam merespon materi. Pada materi questioning, pemateri menjelaskan tentang kegunaan questioning atau skill bertanya untuk membangun hubungan. Pemateri menyambungkan skill questioning dengan peran peer helper. Pemateri menjelaskan tentang pertanyaan yang baik untuk digunakan dan pertanyaan yang perlu digunakan dengan hati-hati. Pada sesi ini, peserta diminta menyampaikan apa yang mereka lakukan ketika merasa tersinggung dengan perkataan orang lain. Selain itu, disimpulkan dan memberitahu efek dari apa yang mereka lakukan. Setelah itu diberitahu tentang cara menanggapi
dan menyampaikan rasa kesal dengan skill genuineness dan memperkenalkan respon non-responsif, non-genuine, dan genuine. Kemudian, peserta diminta mengerjakan latihan memberikan respon dengan 3 jenis respon tersebut. Setelah itu, peserta diminta membacakan hasil pekerjaannya dan kemudian masuk ke dalam breakout room untuk role play. Kegiatan diawali dengan memberikan bayangan suatu kondisi, kemudian peserta diminta merespon kondisi tersebut. Berdasarkan respon para peserta, pemateri menyebutkan kata asertif dan meminta peserta untuk menyebutkan apa yang mereka ketahui tentang asertif. Kemudian, pemateri memberitahu definisi asertif. Peserta diajak untuk mengetahui level asertiveness mereka dengan sebuah tes singkat. Setelah itu, pemateri memaparkan perbedaan asertif, pasif, dan agresif. Pemateri kemudian kembali memberi bayangan situasi dan peserta diminta untuk merespon situasi tersebut secara asertif, pasif, dan agresif. Di penghujung sesi, pemateri memaparkan mengenai iMessage. Pada awal kegiatan, diberikan pemaparan mengenai apa itu keterampilan konfrontasi, karakteristik keterampilan konfrontasi, pedoman penggunaan konfrontasi, dan contoh konfrontasi yang baik. Kemudian, peserta diminta membuat contoh konfrontasi dengan menulis nama tokoh dan hubungan yang terjadi antara Anda dengan tokoh yang akan dikonfrontasi. Selain itu, peserta akan diberitahukan cara menilai suatu konfrontasi dan mempraktekannya secara langsung. Seluruh peserta hadir dan mengikuti kegiatan dengan sangat responsif. Pemateri berdiskusi dengan peserta tentang pentingnya keterampilan problem solving bagi peer helper. Pemateri melanjutkan materi dengan membahas prosedur problem solving, disertai dengan contoh studi kasus dan cara pembuatan prosedur problem solving atas studi kasus tersebut. Pemateri memberikan tugas berupa pembuatan prosedur problem solving pada studi kasus yang diberikan pemateri. Pemateri memberikan himbauan tentang perilaku helper ketika membantu orang lain. Kegiatan ditutup dengan refleksi dari peserta setelah mengikuti pelatihan selama 4 hari. Peserta juga diminta menyebutkan beberapa materi yang diingat. Setelah itu, setiap peserta juga menyebutkan kesan dan pesannya terhadap kegiatan ini. Secara keseluruhan, seluruh peserta merasa senang dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kegiatan ditutup oleh Ketua Kurikulum SMA Negeri 1 Saling. Peserta dan panitia pun foto bersama dan kegiatan selama 4 hari selesai.